Tolong lagi. Ini. Tidak tidak. Coba. Tetap. Enggak. Baik, saya manggilnya, kita panggil apa nih untuk kelas pengabdian ini? Di sini kita panggil apa? Ustaz? Atau kalau biasanya dipanggil Ustaz di sini. Ustaz ya? Agar dia benar-benar merasa dirinya bertanggung jawab seperti Ustaz, tapi tidak boleh merasa Ustaz. Nah ini yang bahaya, ya kan? Jadi kenapa saya nanyakan hal itu, karena memang ketika kita berada di tempat baru, yang pertama kali kita lakukan adalah menyesuaikan diri dengan tempat yang baru kita tempati. Saya dulu pernah di sini 1 tahun, sama seperti antum, posisinya sama seperti antum sebagai pengabdian. Apa yang kita dapatkan, apa yang saya dapatkan dari pengabdian adalah seperti apa yang Kiai Hasan sampaikan kepada kita, adalah sebaik-baik belajar itu adalah mengajar. Maka mungkin nanti antum yang di sini sudah 4 tahun, 6 tahun, selama ini antum belajar. Nah, sebaik-baik antum belajar itu adalah mengajar. Benar apa ya, Saudara Sulsman, bahwa belajarmu 6 tahun itu tidak lebih baik, atau lebih baik pengabdian 1 tahun. Itu sudah mencakup belajarmu 6 tahun. Karena memang apa? Ketika antum mengajar, ketika antum membimbing santri, mengajar santri, itu adalah waktu antum untuk belajar banyak hal, belajar manajemen sendiri, manajemen waktu sendiri, belajar mengontrol emosi, belajar memahami karakter anak, belajar untuk mengajar apa yang perlu diketahui santri. Saya dulu ketika mengabdi itu pernah gampar santri. Kalau Sedino kalau antum kenal itu kamar itu mana ya? Dekat kamar mandi. Pojok paling bawah dekat kamar mandi. Mekah 1, Mekah 7. Mekah 7 ya kan. Setelah namanya. Tapi namanya bukan Mekah 7. Oh ya. Mahir siapa ya? Saya pernah gampar itu gara-gara dia bikin pesawat emosi. Gampar mulutnya berdarah. Tapi memang anak itu memang nggak manja. Dia bandel tapi nggak manja. Gampar mulutnya berdarah. Setelah saya gampar, setelah gampar, merenung, saya sampai nangis itu. Karena di situ saya belum bisa belajar untuk manajemen emosi, manajemen nafsu. Maka nanti misal berharap kepada antum sebagai pengabdian, itu tadi, pengabdian itu belajar. Pahami karakter anak. Ustaz tuh ketika ke Batam ya, melihat orang-orang Batam itu beda, memang karakter orang-orang Batam, orang Sumatera dengan orang Jawa gitu. Dan di situ saya belajar orang Batam itu kayaknya selengean atau selengean. Selengean itu Selengean gak usah tino. ya selengean lah. Tapi ketika ditantang dia chill, dia nggak berani. Itu pandangan besar. Dan nanti antum belajar sendirilah gimana nanganin anak yang bandel, anak yang selengean, anak yang hadapi mereka dengan ya, sesuai kondisi. Atau bisa lembut, atau bisa kasar. Antum tahu sendiri bagaimana cara menghadapi itu tadi. Kuncinya adalah ketika antum pengabdian, antum belajar. Maka maksimalkan bekal antum di sini, karena tidak semua yang dapat ini dipilih saja untuk pengabdian, atau semuanya. Semuanya wajib mengerti. Cuman yang ditunjuk di sini itu benar-benar orang-orang yang sangat sesuai dengan potensi dia. Nah, jadi kemudian juga banyak mereka dapat beasiswa. Jadi pengabdiannya dekat kuliah. Nah, ini adalah kesempatan yang tidak diberikan oleh orang lain. Mungkin kalau yang lain itu pengabdiannya mungkin tidak berhadapan 24 jam langsung dengan santri. Mungkin
mungkin hanya ketika masuk kelas. Tapi antum 24 jam ngomong santri, kamu ngomong Pak? Ngomong tuh ya istilahnya ya ayo Ngasuh. mengasuh 24 jam. Jangan sampai antum menjadi pribadi yang dilihat buruk, jangan sampai antum menjadi contoh buruk bagi santri-santri. Karena ya amal jariah itu memang bukan hanya amal kebaikan, amal keburukan itu juga jariah. Misal antum subuh nggak bangun, terus nggak sholat, pasti ada santri atau anak kamar kalian yang notif, oh itu dari dia nggak sholat, santai aja, udah saya nggak sholat. Karena yang dia contohkan adalah musrik. Maka jaga sikap antum, perbaiki sikap antum, berbuat amal baik sesuai porsi antum. Nah, amalkan apa yang sudah antum pelajari di sini. Berarti memang sebenarnya yang lebih berat itu bukan menjadi santri, tapi menjadi antum menjadi pengajar, menjadi pengabdi, itu yang lebih berat. Karena itu tadi manajemen nafsinya, itu keseluruhan. Maka pesan Ustaz, maksimalkan kesempatan ini yang tidak dimiliki oleh orang lain, dan kesiapan antum setelah ini insya Allah ya ini akan menjadi bekal antum itu, bagaimana antum menghadapi orang, menghadapi situasi, kondisi, anak-anak, menggerakkan orang, insya Allah akan menjadi bekal ke depannya yang tidak semua orang bisa miliki. Mungkin itu aja dari saya. Untuk perkenalan mungkin kita akan berjalan dari Ponorogo sini untuk mengabdi kembali, sudah S2 sebenarnya kalau kata orang itu sekarang kuliah tidak menjamin belajar, tapi kuliah hanya sebagai administrasi, pengenalan administrasi. Jadi sebenarnya maupun kamu S2, S3, profesor atau apapun, atau stats, apalah itu pokoknya, kalaupun antum tidak punya akhlak yang baik, tidak punya ilmu yang bermanfaat, hasilnya nggak bisa. Kalau antum pernah lihat debat yang sekarang lagi rame itu siapa? Zaitun yang kemarin Sakten itu, Panji bilang itu yang di TV One itu, ada dosen UIN Jakarta, sekelas dosen berdebat dengan ketua MUI. Dia sangat kelihatan sekali dosen itu nggak punya kapasitas sebagai dosen, bahkan kelasnya sudah dosen tapi nggak punya kapasitas sebagai dosen. Itulah yang saya sampaikan, orang belajar tinggi itu tidak menjamin dia belajar, tidak menjamin dia berpikir. Tapi yang belajar tinggi itu pasti punya administrasi yang cukup. Makanya belajar tinggi itu penting nggak penting? Penting untuk administrasi, nggak penting kalau dia nggak bisa melakukan itu. Sudah S2 dengan kapabilitas seperti ini. Ada lagi yang mungkin perlu tahu? kelahiran tahun berapa? Oke. Untuk kelahiran saya Desember 96. Berarti baru 23 ya kan ya? 26 ya. 27. Kalau dan juga beliau ini sebentar lagi doakan insya Allah akan menikah ya. Amin. Takutnya udah berharap duluan ada ya. Saudaranya kan kita tahu. Oh iya, saudaranya berharap ya. Iya. Doanya aja. Semoga kita semuanya. Ya mungkin itu dari Ustaz, apa yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah dengarkan sedikit ya khutbahnya dari Ustaz Imron Muhammad Imron Isroi SH MH. Semoga nanti menjadi Profesor Dr. Muhammad Imron Isroi MH ya kan. Harapan kita seperti itu ya, karena dokter kita sangat kurang di Indonesia ini, apalagi profesor. Nah ya kan, tapi yang harapan kita lebih dari itu adalah profesor tapi punya kapabilitas seperti profesor, ya kan, bukan hanya identitas saja. Itu harapan kita.
Ada beliau insya Allah akan menghandle bersama tim program bahasa di Putra ini. Itu beliau fokus di Putra, tapi sumbangsi juga di Putri, tapi gerak beliau di Putra ya. Nanti di Putri juga ada, kalau nggak salah Mr. Smiley nanti di Putri secara praktek, dan juga ditemani oleh termasuk nih anak kita nih Arin Bini, kita bahasa Inggris ini. Arin Bini, terus mungkin juga yang laki-laki nih Sesterto. Dia tuh Rizky Iksan. Nah, kemudian kalau bahasa Arabnya Narendra. Kalau Wahyu bahasa Sunda. Ya kan? Nah, nanti ada juga nanti program-program yang kuliatul mualliminnya nanti juga beliau yang akan menghandle seperti muhadaro, seperti hadasa ya kan, dan juga ilmu mufradat dan sebagainya. Nanti beliau sendiri yang menghandle. Ustaz, kayak mimpi gak pernah mimpi ingin ada muhadaro lagi ya kan. Ini setiap pesertanya ke Tino ke Tirto, kali ini muhadaro ya biasa ya Ustaz, biasa ya terus ya kan. Aktif juga. Jadi kalau besok nggak biasanya iya Ustaz, tempatnya di sini, petugasnya ini Ustaz. Seperti itu. Nah ya, itu ya harapan kita ya. Nanti banyak belajar daripada beliau ya kan. Walaupun beliau masih muda, tapi beliau sudah punya pengalaman yang banyak di bidang dunia bahasa ya. Karena beliau alumni Gontor, yang mana Gontor setahu Ustaz itu 6 bulan pertama boleh bahasa Indonesia ya. Habis itu harus berbahasa Inggris dan berbahasa Arab. Nah, jadi beliau 6 tahun di Gontor berbahasa Arab dan Inggris hari-hari, habis tambah lagi di Unida, berarti 6 tahun juga ya di Unida ya. Masya Allah, luar biasa, 12 tahun lamanya. Nah, jadi itu harapan kita, dan Ustaz bermimpi itu dulu punya pondok, ingin punya pondok berbicara dalam 4 bahasa. Ustaz dulu punya cita-cita seperti itu, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Inggris, sama bahasa Urdu kalau Ustaz dulu. Karena Ustaz orang tabligh kan, jadi lebih mengedepankan bahasa Urdu. Karena bahasa Urdu itu pakai nomor, kalau nggak salah urutan nomor 3 setelah bahasa Arab, Inggris, dan itu kalau nggak salah bahasa Urdu dipakai di internasional karena dia mirip bahasa Arab. Tapi dan juga nanti sambil jalan ya, banyak-banyak belajar sama beliau ya. Dan juga kita berharap semoga Ustaz Imron selalu sehat walafiat ya, sehingga bisa diambil pengalamannya dan juga semangatnya oleh